Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hainun Hanifa dari Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS Pancasila. Adapun yang ingin saya bahas mengenai satu, Sumpah Palapa, kedua Sumpah Pemuda, dan ketiga tentang Ashabul Kahfi. Baik, pertama saya akan membahas tentang Sumpah Palapa. Apa itu Sumpah Palapa? Sumpah Palapa adalah sumpah atau pernyataan yang dikemukakan oleh Gajah Mada pada upacara pengangkatannya menjadi Mahapati Amangkubumi Majapahit pada tahun 1258 Saka atau 1336 Masehi. Sumpah Palapa ini ditemukan pada teks Jawa pertengahan Pararoton. Adapun isi Sumpah Palapa yang berbunyi, "Kamu Gajah Madapati Amangkubumi tidak ingin melepaskan puasa. Kamu Gajah Mada, jika telah menundukkan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit, saya baru akan melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dempo, Bali, Sunda, Palembang, dan Tumasik, demikianlah saya baru akan melepaskan puasa." Dari isi naskah ini dapat diketahui bahwa pada masa diangkatnya Gajah Mada, sebagian wilayah Nusantara yang disebut pada sumpahnya belum dikuasai. Maka terjadilah Sumpah Palapa ini. Sebelum diangkat sebagai Mahapati, Gajah Mada merupakan seorang kepala pasukan elit Majapahit yang disebut dengan Bayangkara. Saat itu ia dilanda berbagai pemberontakan, namun pada akhirnya pemberontakan itu berhasil ia padami oleh Gajah Mada, dan raja pun bisa kembali ke istana. Dalam Pararoton tersebut, Gajah Mada berhenti sebagai kepala pasukan Bayangkara usai memadamkan pemberontakannya. Selang 2 bulan kemudian, Gajah Mada diangkat menjadi Pati di Kahuripan selama 2 tahun. Nah, dari situlah makanya terjadi sekarang ini adanya Sumpah Palapa yang kita kenal sekarang. Kedua, saya akan membahas tentang isi Sumpah Pemuda. Sejarah Sumpah Pemuda dilatar belakangi oleh Republik Indonesia yang mana pada saat itu masih dalam keadaan penjajahan Belanda. Dalam kondisi tersebut, para pemuda dari kelompok pelajar di Indonesia sepakat untuk mendirikan organisasi yang bernama PPPI pada tahun 1926. Kelompok PPPI ini terdiri dari para pemuda pelajar yang menempuh pendidikan distopia. Mereka semua mempunyai visi dan misi yang sama, bahwa kawanan penjajahan yang mengekang Indonesia bisa disingkirkan dengan kekuatan serta persatuan semangat bangsa dan pemuda bangsa. Pada Kongres Pemuda 1 pada tanggal 30 April hingga 2 Mei pada tahun 1926, Kongres Pemuda mulai gelar, yaitu pertemuan kelompok para pemuda Indonesia dalam skala nasional. Pertemuan tersebut disebut sebagai Kongres Pemuda 1 dan berlangsung di kawasan Lapangan Benteng Jakarta. Maksud dan tujuan pertemuan itu untuk membahas strategi serta menyampaikan gagasan terkait cara pembebasan diri dari penjajahan. Berlanjut di Kongres Pemuda II yang berlangsung pada tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1928, pertemuan kali ini diselenggarakan di 3 tempat dengan konsentrasi pembahasan yang berbeda. Pada tanggal 27 Oktober tahun 1928, Kongres Pemuda II dilaksanakan di Gedung Lapangan Benteng Jakarta Pusat. Kongres ini membahas tentang soal sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kesatuan rakyat Indonesia. Pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, Kongres Pemuda II kembali berlanjut di OOTS Java Bioskop dengan pembahasan tentang pendidikan. Pembahasan di tempat ini sudah lebih mengerucut soal nasionalisme, demokrasi, dan isi rumusan satu visi. Setelah semua pembahasan ditetapkan di Kongres Pemuda II, para pemuda ini sama-sama memperdengarkan lagu Indonesia Raya. Lagu tersebut menjadi sesi penutup dari Kongres, sekaligus pembuka untuk mendeklarasikan rumus hasil Kongres yang disebut Sumpah Setia atau Sumpah Pemuda. Adapun isi Sumpah Pemuda, yakni pertama, kami putra dan putri Indonesia
mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Ketiga, saya akan membahas tentang Ashabul Kahfi. Kisah Ashabul Kahfi merupakan kisah para pemuda yang hidup dalam keadaan tertidur selama 309 tahun di gua. Hal itu diceritakan dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 9 sampai dengan ayat 26. Diceritakan kisah ini terjadi sebelum zaman Nabi Muhammad SAW, bermula dari negeri yang bernama Afasus dengan pemimpin yang kejam dan menyembah berhala. Pasalnya, ia tidak segan membunuh siapapun yang menolak untuk diajak mengikuti perintahnya dalam menyembah berhala. Hingga kabar bahwa ada kumpulan para pemuda yang menolak menaati perintahnya pun terdengar olehnya. Para pemuda tersebut menyebutkan alasan mereka menolak menyembah berhala karena hanya ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Raja Dakyanus pun tidak tinggal diam dan mulai menawarkan keuntungan bagi mereka seperti harta hingga jabatan agar mau menyembah berhala. Namun mereka tetap teguh pada pendiriannya dan menolak semua tawaran menggiurkan Raja Dakyanus. Keteguhan para pemuda tersebut diceritakan dalam surah Al-Kahfi ayat 13 sampai 14. Singkat cerita, para pemuda Ashabul Kahfi meninggalkan kota tempat mereka tinggal dan bersembunyi di gua. Untuk mempertahankan keimanannya, mereka bersembunyi di Gua Rajib yang lokasinya berada sekitar 8 km dari Amman, Yordania. Di tengah perjalanan menuju gua, mereka bertemu dengan seekor anjing bernama Qutmair yang turun mengikuti mereka. Di gua tersebut, para pemuda dalam kisah Ashabul Kahfi bisa bebas beribadah kepada Allah sekaligus memohon perlindungan agar terhindar dari kejaran tentara Dakyanus. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, Allah pun menutup pendengaran dan penglihatan para pemuda tersebut agar mereka tertidur dalam waktu yang lama. Diceritakan mereka tertidur selama 309 di gua tersebut. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 10 sampai 11. Sebab itu Raja Dakyanus dan pasukannya yakin para pemuda tersebut telah meninggal di dalam gua. Hingga ratusan tahun terlewati, Allah Subhanahu wa taala membangunkan para pemuda tersebut kala negara Afasus telah dipimpin oleh raja yang soleh. Ada pendapat yang menyatakan para pemuda yang dimaksud dalam kelompok Ashabul Kahfi adalah pengikut dari Nabi Isa alaihissalam. Namun jumlah mereka masih belum diketahui secara pasti antara 5 atau 7 orang. Namun dalam penyebutan bahasa Arab dalam surah Al-Kahfi dapat menunjukkan jumlah kelompok Ashabul Kahfi ada 7 orang. Kemudian disebut juga kata Athaf yang berarti 8 orang dengan anjing yang mengikuti mereka di dalam gua. Meski masih banyak perdebatan pendapat, menurut buku Cahaya Al-Quran dari M. Fethullah, pada dasarnya kisah Ashabul Kahfi diceritakan dalam Al-Quran semata-mata juga dapat menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Utamanya kuasa Allah Subhanahu wa taala dalam membangkitkan manusia dan menghidupkan kembali pada hari kiamat kelak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.